Tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan sedikit tentang mata kuliah ini. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, Anda harus sudah lulus mata kuliah dasar pemrograman dan sedang mengambil mata kuliah basis data. Mata kuliah ini diberi bobot 4 SKS. 1 SKS setara dengan Anda belajar 3 jam. 3 jam tersebut biasanya digunakan untuk 1 jam belajar tatap muka, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam belajar mandiri. Khusus selama PJJ, komposisinya berubah, namun intinya tetap sama, yaitu 1 SKS setara dengan Anda harus sediakan waktu untuk belajar selama 3 jam. So, dalam seminggu Anda harus sediakan 12 jam untuk belajar mata kuliah ini. Jika mata kuliah ini dilaksanakan dengan sistem blok, contohnya pada blok pertama sebelum UTS, maka dalam 1 minggu Anda harus sediakan 24 jam. Kondisi yang sama Anda akan alami jika mengambil mata kuliah ini di semester pendek. Selain CIS dan e-course, kita juga akan menggunakan GitHub dan Classroom sebagai media pembelajaran. Pada mata kuliah ini, Anda akan belajar konsep-konsep pemrograman berorientasi objek dan prinsip-prinsip desain berorientasi objek. Bahasa pemrograman Java digunakan sebagai bahasa utama dan notasi UML akan digunakan selama proses pembelajaran. Ada 4 buku utama yang digunakan pada mata kuliah ini, yaitu Java The Complete Reference edisi 11 dan Java A Beginner's Guide edisi 6 yang ditulis oleh Herbert Schild. 2 buku lainnya adalah The Object-Oriented Tough Process edisi ketiga dan Thinking in Java edisi keempat. Buku pendukung ada 2, yaitu Head First Java edisi kedua dan OCHA, Oracle Certified Associative Java Standard Edition 8 Programmer First Study Guide. Referensi lainnya adalah website resmi dokumentasi Java di situs Oracle dan situs belajar Java lainnya seperti geeks4geeks.org. Selanjutnya, tools yang digunakan ada Java Development Kit 8, disingkat JDK 8, bisa diperoleh secara gratis dari website Oracle. Ini digunakan untuk compile dan menjalankan program Java. Visual Paradigm Community Edition versi gratisan dari Visual Paradigm akan kita pakai untuk modeling seperti membuat kelas diagram. Editor yang digunakan bisa Notepad++ atau Edit Plus atau editor lainnya. Kemudian kita akan pakai GitHub, Git, dan JUnit. Ini juga bisa diperoleh secara gratis dari website resmi masing-masing. Dan untuk IDE kita akan pakai NetBeans dengan catatan hanya diperbolehkan setelah UTS. Tunggu aba-aba dari saya ya. Oke, komponen penilaian mencakup praktikum dengan bobot 20%. Tiap minggu akan ada praktikum, kemudian ada tugas dengan bobot 10%, selanjutnya ada kuis dengan bobot 20%. Tiap minggu akan ada kuis. Setelah itu ada UTS dengan bobot 30%, dan yang terakhir ada UAS atau tugas besar dengan bobot 20%. Terakhir, berikut sejumlah guideline supaya survive di kelas ini. Pertama, self-enroll ke e-course mata kuliah PBO. Kedua, self-register ke GitHub. Saat registrasi, Anda harus pakai akun email kampus ITDL. Ketiga, semua materi per pertemuan akan dipublish via cis.dl.ac.id dan e-course seminggu sebelum jadwal pertemuan. Jadi rajin-rajin cek ya. Dan harusnya tidak ada lagi alasan belajar tertunda karena terkendala download materi. Keempat, dalam 1 minggu hanya akan ada 1 kali pertemuan tatap muka, yaitu pada sesi terakhir. Kita akan pakai media Zoom atau WAC. Strategi ini digunakan supaya tidak membebani kuota internet peserta kuliah. Sesi tatap muka akan dipakai untuk tutorial, tanya jawab, dan konfirmasi pemahaman mahasiswa. Karena waktunya singkat, persiapkan diri Anda sebelumnya, siapkan pertanyaan-pertanyaan, dan bersiap untuk kuis. Konsekuensi dari pertemuan tatap muka sekali seminggu ini, Anda dituntut untuk dapat belajar lebih mandiri. Oleh karena itu, sesi lainnya harus Anda gunakan untuk mempelajari sendiri materi ajar yang saya publish. Semua praktikum dan tugas yang saya berikan dikerjakan masing-masing. Silahkan berdiskusi, bertanya dengan teman, dosen, atau asisten dosen. Jangan copy-paste. Pertama sekali gunakan referensi yang diberikan di kelas. Setelah itu baru referensi lain. Aktif di WAC, forum, dan GitHub. Jujur saat mengerjakan kuis dan ujian, no cheating. Dan terakhir, jangan menunda-nunda belajar. Lebih cepat, lebih baik. Ini jadi tantangan tersendiri karena pertemuan tatap muka hanya dilakukan sekali seminggu. Oke, demikian saja perkenalan mata kuliah ini. Terima kasih.